British Grand Prix. F1 akhirnya kembali ke tempat ini dan wow, sprint seru dan race-nya juga penuh drama. Asli men, gue akan beri rating 4,5 dari 5 untuk balapan ini karena banyak duel, plot twist, dan tentunya pemenang baru yang akan kita bahas nanti ya. Maksudnya pemenang baru tuh yang musim ini gitu ya. Tapi tentu yang mengecewakan ya safety car itu nggak jadi masuk di last lap yang dimana kocak banget dan kita butuh penjelasannya. Oke lah. Tanpa basa-basi langsung aja skuy santuy dan ngopi setelah balapan tadi dan bahas top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Inggris 2026. Winner Chicken Dinner sudah jelas akan gue berikan ke Scuderia Ferrari. Dua-duanya nih ya, jedak-jeduknya siapkan ya. Karena keren cuy. Mereka sepanjang weekend ini tuh benar-benar dari Lewis meraih sprint pole dan ya sayang aja gagal menang di sprint tapi oke lah. Lalu di qualifying keduanya meraih top 3 dan menggunakan ilmu ketapel mereka di start dan walaupun Lewis malah bablas duluan sebelum lights out yang membuat dia harus kena penalti. Charles pun nyaman memimpin sebelum akhirnya fase pit stop yang membuat Kimi dapat keuntungan ban yang benar-benar besar banget dan itu membuat tifosi sempat putus asa. Di sini ya, apakah kejadian 2021 bakal terjadi lagi nih di mana Charles Leclerc mimpin hampir seluruh balapan malah kena tikung di last lap malah gitu ya. Tapi Dewi F1 masih baik dan mau ngasih Charles sebuah luck setelah beberapa bad luck di race-race sebelumnya dengan kemenangan. Ya gue tahu 1-2 bisa aja, tapi daripada nyalain Ferrari pit Lewis di akhir-akhir, ya mending salahin Lewis lah. Kenapa kena 5 detik penalti itu ya kan? Ini adalah race yang sangat amat dibutuhkan Ferrari setelah balapan yang underwhelming di Austria kemarin. Game on guys ya, untuk title fight ini. Makin seru nih. Oh ya, ini masih nunggu soal yellow flag-nya Lewis, dan ya jangan sampai nih orang kena 5 detik penalti lagi atau lebih parah, jadi ya, ada wae Lewis sumpah. Buya kedua, gue akan berikan ke George Russell. Oke, sebenarnya jujur nih, gue udah siap banget naruh dia di NT karena pertama dia underperforming lagi ya di home race-nya lagi, aduh gimana nih di setiap sesi lagi. Kedua dia sempat kena slow puncture itu dan itu sedikit mengingatkan kita sama kejadian Sakir 2020 ya, dan itu memungkinkan dia untuk akhirnya harus nunggu setahun lagi untuk merasakan podium setidaknya di Silverstone itu. Tapi sama kayak Ferrari, George pun untuk beberapa race ini emang diberkahi Dewi F1 dengan problem-problem yang dialami pebalap di depannya termasuk rekan timnya ya. Plus somehow nggak tahu gimana caranya dia ngelompat Lewis saat dia pit untuk merusak jumawa Ferrari dikit karena nggak jadi 1-2 mereka. Overall damage limitation yang sangat bagus dari George dan sekarang gap poinnya sih jadi 25 poin ke Kimi ya kan. Tapi jangan lupakan duo Ferrari itu. Tapi ini jujur nih gue, George ini harus step up coy. Lo kalau gini terus, underperforming terus, ya susah juga lo mau Kimi bad luck atau enggak ya kan. Jangan sering-sering damage limitation lah kalau kata Toko Hamen. Untuk Buya ketiga, gue akan berikan ke Racing Bulls. Gelo loh mereka ya, benar-benar telah resmi bergabung ke circle para Q3 alias top 4 tim. Dan kalau performa mereka kayak gini terus ya make it top 5 tim jadinya ya. Kedua pembalap konsisten cetak poin. Dan dengan beberapa kejadian di depan membuat keduanya kembali mencetak poin besar di main race-nya. Dan akan segera menggusur Alpine juga nih kelihatannya kalau kayak gini terus trennya. Asli, makin lama kok lebih serem sama Vicar dibandingkan sama Red Bull ya. Soalnya Red Bull-nya Nanti dulu. Overall good race, tapi emang agak bangke aja tuh Liam Lawson ya. Yang nggak tahu kenapa karena nggak ada replay juga, sempat tabrakan sama Oscar katanya yang mengganggu race-nya Oscar. Tapi Arvid Lindblad gacor ya nih orang ya, di home race pertamanya berhasil meraih poin. Great job untuk kembaran Justin Host untuk media ya. Nah sekarang kita ke yang NT dan untuk NT pertama jelas gue akan berikan ke Kimi Antonelli. Lagi-lagi bad luck untuk adik bolonya satu ini. Sepanjang weekend ya, emang terlihat kencang dan favorit untuk memenangkan race. Dan dia menang di sprint, meraih pole position. Dan sayang untuk kesekian kalinya, dan sebenarnya udah lumayan lama juga sih ya, Doi kena lahap sama duo ketapel Ferrari. Tetapi dia nggak nyerah gitu aja seperti biasa ya. Dia nyalip Lewis dan main go long untuk dapat keuntungan ban di akhir. Dan itu berhasil tuh. Dia udah masuk pit, ganti ban baru, ngejar Charles Leclerc, pusing, mobilnya malah yang pusing. Wheel shield ban depan kiri yang lepas jadi biang kerok mobil Kimi di race ini. Jadi rusak ya. Komponen tersebut menyangkut ke bagian depan mobil dan dia pun harus pit. Dan kemenangan pun akhirnya ya lepas begitu aja. Udah gitu dia mencoba untuk tetap bertahan, damage limitation gitu ya, mendapatkan poin-poin ecek di akhir-akhir karena setiap poin matters di title fight ya. Safety car tiba, udah gitu kena 5 detik penalti, kena track limit, ya udah.
Dan itu membuat dia turun ke posisi ke-16 dan sakit sih jujur ya. Dan race-race kayak gini bisa menentukan title fight juga. Udah 2 dari 3 race terakhir Kimi nggak dapat poin di main race dan gap poinnya pun terus terkikis oleh pembalap-pembalap di belakangnya. Jadi Kimi harus waspada karena bentar lagi summer break dan gak ada yang tahu playing fieldnya nanti bakal kayak gimana di paruh musim kedua. Kalau misal Kimi terus terkikis gap poinnya ya bisa jadi sinyal bahaya kalau kayak Ferrari, Red Bull, McLaren mengejar nanti. Untuk NT kedua gue akan berikan ke Max Verstappen. Nah beda, kalau George kan gue tadi udah siapin untuk di NT kan. Nah, gue malah udah siap-siap mau ngasih Max tuh di Buyah. Oke lah, Red Bull sedikit tertinggal dari Ferrari dan Mercedes di sini, dan sepanjang weekend di one lap pace dia pun sebenarnya kalah sama Isaac Hadjar. Namun di race utama ini, Max benar-benar impresif banget kalau kata gue. Dia mampu keep up sama George dan Lewis di ban yang lebih usang. Lalu memanfaatkan virtual safety car untuk pit stop ban baru, dan setelah Kimi mengalami problem, Max sepertinya akan kembali mencicipi podium di 2 race berturut-turut, tapi malah cosplay jadi Joan Mir main pasir. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ada, tinggal dikit lagi loh Maxi. Dan sepertinya lagi-lagi problem yang sama kayak di Austria ya. Di aeroaktif yang mungkin yang nggak nutup di high speed corner itu dan spin jadinya. Menghamdeh juga DNF di depan Lando stand ya. Apa nggak dicaci maki itu nanti ya? Ya lagi-lagi balapan yang patut dilupakan untuk Max dan well mau gimana lagi, mobil udah lumayan kencang tapi problem-problem kayak gini ya jujur bikin kesel sih ya. Kalau kalian fans Max gue ngerti. Untuk NT ketiga gue akan berikan ke Oscar Piastri. Sebenarnya gue bisa melihat pace Oscar di sini sedikit lebih unggul dari Lando setidaknya di one lap pace, tapi pasti Q3 nggak tahu kenapa malah membu mulu mau di sprint quali ataupun quali di Q3-nya ya. Udah gitu di sprint udah keren bisa naik ke posisi keempat, tapi katanya sih ada problem di mobilnya yang membuat dia harus turun banyak posisi setelah disalip. Dan di race pun udah buat start yang nggak kalah keren kayak di sprint, tapi malah tabrakan pula sama Liam Lawson yang sampai membuat front wing-nya rusak. Dan ini masih nggak ada replaynya, gue nggak tahu apa yang terjadi. Dan ya itulah balapannya berakhir ya. Liam Lawson kelihatannya kerasukan Miguel ini di sini ya. Dan ya sih emang bisa definisi posisi ke-11, tapi itu pun juga sebenarnya terbantu sama pembalap-pembalap di depan yang pada nggak niat finish dan pada panen penalti. Mamam tuh 3 special helmetnya ya bang ya. Udah tahu biasanya kalau lu bawa special helmet, ujung-ujungnya sial. Ini bawa 3 pula, ya udahlah edan, makin triple lah tuh bad luck-nya. Tapi the biggest NT atau gua ngomong aja kasarnya ya the losernya ya jelas FIA lah. Penjelasannya ditunggu ya, baik lagi kenapa kalian malah nggak jadi ending safety car itu di last lap ya. Benar-benar PHP-in kita untuk finale yang sangat kita tunggu-tunggu di last lap itu ya. Kesel banget asli gue, dan mungkin kalian juga ya. Soalnya kita kena rob grandstand finish yang benar-benar kita tunggu itu. Jadi ya udahlah. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Duh, jujur males banget gue kalau setiap kali Silverstone ini balapannya kan jam 9 di WIB. Jadi endingnya agak malam dikit dan gue ngantuk nih sambil ngedit ya. Anyway, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Cuy, ini gue ngerekam suaranya aja sampai tutup mata saking ngantuk ya men. Mana harus ngedit pula lagi. Ya wes dah. Seperti biasa video ini kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.